Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mengangkat tema toko furniture. Perkenalkan, saya Diva Fitri Melani dengan NIM 015. Saya Surinanda Oktaviani dengan NIM 020. Dan saya Nadia Puspitasari dengan NIM 049. Pertama, Nadia akan menyampaikan riwayat Sido Muncul Furniture. Riwayat Sido Muncul Furniture adalah toko yang bergerak di bidang produksi dan penjualan barang yang berhubungan dengan furnitur rumah, kantor, perlengkapan restoran, dan lain-lain. Sido Muncul Furniture menjual produknya sendiri dan menggunakan bahan baku yang diperoleh dari pemasok. Bahan baku yang didapat dari supplier akan diolah sesuai dengan model yang ditentukan oleh pemilik toko atau keinginan customer. Next. Selanjutnya adalah struktur organisasi Sido Muncul Furniture. Pada bagian top level ada pemilik, sedangkan pada bagian low level terdapat bagian keuangan, bagian pemasaran, bagian produksi, dan bagian persediaan. Next. Selanjutnya ada dokumentasi proses bisnis berjalan. Yang pertama ada proses persediaan. Proses persediaan memastikan bahwa persediaan stok barang dan bahan selalu tersedia dan update. Setelah antara pemasaran dengan pelanggan melakukan kesepakatan jual beli, maka bagian persediaan barang mempersiapkan barang yang dipesan. Jika barang yang dipesan oleh pelanggan mempunyai stok barang yang tersedia, maka barang tersebut akan diproses untuk langsung dikirim. Jika pelanggan melakukan permintaan barang atau request barang, maka akan dilakukan proses produksi atau pembuatan barang. Bagian persediaan harus selalu memastikan bahan baku selalu tersedia agar tidak ada hambatan dalam proses produksi barang. Selalu memastikan bahwa bahan baku tersedia, maka bagian produksi segera melakukan proses pembuatan barang. Setelah barang sudah jadi, barang akan segera dikirim kepada pelanggan. Bagian persediaan juga harus mengawasi dan memastikan barang yang dipesan pelanggan sampai tujuan dengan aman. Kemudian 2. Proses pembelian. Proses pembelian dapat dilakukan oleh pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan pelanggan dan mengacu kepada stok persediaan barang yang ada di gudang. Karena pelanggan tidak dapat memesan produk melebihi dari jumlah stok yang ada. Kemungkinan besar jika pelanggan ingin tetap memesan tetapi stok di gudang masih kosong, maka diharapkan untuk menunggu proses produksi selanjutnya dan mungkin lebih lama. Kemudian jangka waktu pembayaran barang furnitur ditentukan selama 1 kali 24 jam dihitung dari tanggal dan waktu pemesanan tersebut. Apabila pelanggan telat atau tidak membayar dan tidak ada konfirmasi ke toko, maka pesanan tersebut akan dianggap batal. Next. Yang ketiga adalah proses penjualan. Proses penjualan dilakukan oleh bagian pemasaran dengan mempromosikan produk kepada pelanggan, menjelaskan rincian produk, dan melakukan pendataan terhadap pesanan pelanggan baik membeli barang yang ada di toko atau barang yang dipesan sesuai dengan keinginan pelanggan atau custom. Setelah pelanggan melakukan kesepakatan jual beli pada suatu produk di toko, bagian pemasaran akan mengkonfirmasi pesanan pelanggan ke bagian persediaan dan menyiapkan nota sebagai bukti pembayaran, serta meminta informasi lengkap pelanggan jika barang yang dibeli ingin dikirim langsung ke rumah pelanggan. Jika produk yang sampai ke alamat pelanggan mengalami kerusakan, pelanggan dapat melakukan retur penjualan kepada Sido Muncul Furniture. Produk yang diretur tersebut akan diambil kembali oleh karyawan toko dan akan dikirim ulang sesuai dengan pesanan sebelumnya. Next. Kemudian ini adalah bagi DFD level 0 dari Sido Muncul Furniture. Next. Next. Selanjutnya ada database planning. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Pada perancangan basis data pada sistem pengelolaan toko, melakukan proses identifikasi dan analisis kebutuhan sistem menggunakan metode wawancara dan kuesioner. Bagian dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem basis data adalah karyawan Sido Muncul Furniture. Saat ini proses pengelolaan data pada Sido Muncul Furniture masih menggunakan cara lama atau manual. Dengan dibangunnya sistem pengelolaan basis data ini akan membantu mengelola data yang terstruktur dan memudahkan karyawan menemukan data dengan cepat. Next. Selanjutnya adalah metodologi. Metodologi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mission statement. Perancangan basis data pada toko furniture ini bertujuan untuk membuat sistem yang terstruktur dalam setiap bagian proses bisnis berjalan. Data-data yang terdapat dalam bidang penjualan, pembelian, dan persediaan toko furniture akan lebih terintegrasi sehingga data tersebut akan menjadi lebih akurat dan akan mendapat kemudahan dalam mengakses data serta keberadaannya akan tetap terjaga. Next. Selanjutnya adalah
Mission statement. Tujuan pembuatan basis data pada toko furniture ini adalah merancang basis data yang terstruktur dan utuh dengan sistem aplikasi untuk menghilangkan redundansi data, membangun sistem aplikasi dalam mencatat, mengecek, dan menyimpan pada proses pembelian, penjualan, dan persediaan barang. Yang ketiga yaitu menyimpan laporan yang berisi data-data toko furniture. Next. Selanjutnya ada definisi sistem. Yang pertama, definisi sistem adalah ruang lingkup yang menjadi bagian user utamanya. User utama di definisi sistem ini ada bagian keuangan, yaitu proses membuat laporan keuangan dan proses segala administrasi di toko, seperti melakukan pembayaran pembelian bahan baku, penerimaan pembayaran penjualan produk, penerimaan dan pembuatan bukti pembayaran pembelian dan penjualan, menerima dan mengelola laporan, yaitu laporan data penjualan customer, produk dan bahan baku yang masuk, data transaksi pembelian bahan baku, dan data transaksi penjualan. Yang kedua, bagian pemasaran. Proses melayani, mendata pelanggan, mengatur pemesanan produk kepada pelanggan, yaitu pembuatan kontrak kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Yang ketiga, yaitu bagian persediaan, merupakan proses mengecek persediaan dan bahan baku yang masuk, mengelola update data produk, memesan bahan baku kepada pemasok, proses pengiriman produk ke pelanggan, proses memberikan informasi kepada bagian produksi untuk membuat produk. Selanjutnya ada recruitment, collection, dan analisis. Jadi data recruitment-nya yang pertama ada pelanggan, yang kedua ada karyawan, yang tiga ada pemasok, yang keempat ada produk, yang kelima ada pemesanan produk, yang keenam ada persediaan produk, ketujuh transaksi penjualan, dan 8 barang masuk, 9 pembelian. Next. 10 transaksi pembelian, 11 penjualan, 12 pengiriman, 13 retro penjualan, 14 retro pembelian, 15 pemesanan bahan baku, 16 barang keluar. Next. Dan selanjutnya sistem recruitment-nya. Yang pertama ada ukuran database. Jadi setelah kami hitung total ukuran rekod per tahun baitnya adalah penjumlahan dari entitas yang mengalami penambahan jumlah per bulan dengan entitas yang mengalami penambahan jumlah per tahun. Kemudian dikalikan yaitu hasilnya adalah 369.193 byte. B. Jaringan dan akses data. Jadi dalam toko furnitur ini menggunakan sistem LAN yang menghubungkan seluruh komputer yang ada di dalam toko dengan server. Next. Selanjutnya adalah database design. Next. Database design terbagi menjadi 3, yaitu konseptual, logikal, dan fisikal. Next, yang pertama yaitu konseptual. Next lagi. Bagian konseptual yang pertama yaitu identifikasi tipe entitas. Di sini ada menentukan entitas dan deskripsi dan kejadian. Entitas pertama yaitu pelanggan. Deskripsinya merupakan entitas yang berisi data-data pelanggan yang melakukan transaksi penjualan produk di Sidoarjo Furniture. Entitas yang kedua yaitu karyawan, pemasok, produk. Next. Next. Pemesanan produk, persediaan produk, entitas penjualan, entitas transaksi penjualan. Next. Entitas pengiriman, entitas barang keluar, entitas retur penjualan, dan entitas pemesanan pembelian. Kemudian ada entitas pembelian, transaksi pembelian, barang masuk, dan retur pembelian. Next. Langkah kedua yaitu identifikasi tipe hubungan, yaitu menentukan entitas pertama dan entitas kedua dan menentukan relasi serta sifat relasinya. Yang pertama yaitu pelanggan melakukan pemesanan produk dan sifat relasinya yaitu one to many. Kemudian karyawan menerima pemesanan produk dan sifat relasinya one to many. Begitu seterusnya sampai 16 entitas ditentukan tipe hubungannya. Next. Kemudian ada pemesanan produk, pemesanan pembelian. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan mengaitkan atribut dengan tipe entitas atau hubungan, yaitu melihat entitas pertama yaitu pelanggan.
Atributnya ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, telepon pelanggan, HP pelanggan, dan email pelanggan. Kemudian tipe dan panjang datanya ada char, varchar, dan nilai nulisnya tidak. Sedangkan untuk email pelanggan itu kan bisa berisi banyak data, jadi bisa multi value, dan telepon dan HP juga bisa multi value. Next. Entitas lainnya yaitu produk. Atributnya berisi ID produk, nama produk, jenis produk, harga jual, dan jumlah produk. Begitu juga dilakukan ke 14 entitas lainnya. Langkah keempat yaitu menentukan atribut kandidat dan primary key. Pada entitas pelanggan, kandidatnya adalah ID pelanggan, telepon pelanggan, HP pelanggan, dan email pelanggan. Sedangkan primary key-nya adalah ID pelanggan. Begitu juga ditentukan kandidat dan primary key-nya pada 15 entitas lainnya. Selanjutnya, dan inilah hasil IRD konseptualnya. Kemudian ada struktur menu. Struktur menunya yaitu login. Dalam login terdapat menu user, menu master, menu penjualan, menu pembelian, menu transaksi, menu persediaan, dan menu laporan. Pada menu user yaitu ada ganti password dan logout. Sedangkan di menu master ada pelanggan, karyawan, pemasok, dan produk. Pada menu penjualan terdapat penerimaan produk, pemesanan produk, penjualan produk, dan retur penjualan. Pada pembelian yaitu ada pemesanan pembelian, pembelian produk, dan retur pembelian. Sedangkan di transaksi ada transaksi penjualan dan transaksi pembelian. Pada persediaan ada persediaan produk, barang keluar, dan barang masuk. Next. Pada bagian login, user akan melakukan validasi terlebih dahulu dengan memasukkan username dan password. Jika salah, maka kembali ke menu login. Jika berhasil, maka masuk ke menu yang berisi user, master, penjualan, pembelian, transaksi, persediaan, dan laporan. Next. Di menu user, bisa mengganti password dan logout. Jika ingin mengganti password, maka pilih submenu ganti password, dan jika ingin logout, maka pilih submenu logout. Dan saat mengganti password, setelah menyimpan, password tersebut akan terganti menjadi password baru dan bisa kembali ke menu. Next. Selanjutnya ada logical database design. Yang pertama tahapnya yaitu menentukan relasi untuk logical data model, yaitu menentukan entitas yang kuat. Di dalam ini terdapat entitas yang kuat yaitu pelanggan, berserta atribut dan primary key-nya, kemudian ada karyawan, pemasok, dan produk. Kemudian ini entitas yang lemah, ada pemesanan produk, persediaan produk, penjualan, transaksi penjualan, pengiriman, barang keluar, return penjualan, pemesanan pembelian, kemudian pembelian, yang ke-10 transaksi pembelian, yang ke-11 barang masuk, retur pembelian. Kemudian yang C yaitu menentukan one-to-many binary relationship type. Di sini terdapat entitas pelanggan dengan pemesanan produk. Kemudian ini juga terdapat karyawan dengan pemesanan produk. Begitu juga dengan entitas yang lainnya. Dihubungkan dengan one-to-many. Yang kedua yaitu one-to-one binary relationship types. Terdapat entitas pemesanan produk, penjualan. Begitu juga dengan hubungan entitas pemesan pembelian dengan pembelian, kemudian pembelian dan transaksi pembelian. Yang kelima yaitu many-to-many, yaitu binary relationship types, entitasnya produk dengan penjualan. Kemudian menghasilkan sebuah entitas baru yaitu detail penjualan. Begitu juga dengan hubungan yang lainnya yaitu dengan produk dan pemesanan produk dan entitas yang lainnya. Ini juga masih entitas barang masuk dengan persediaan produk menghasilkan detail barang keluar. Kemudian juga barang keluar dengan persediaan produk menghasilkan entitas baru yaitu detail barang keluar. Selanjutnya yang ke F-nya multi value atau atribut adalah entitas pelanggan mempunyai telepon pelanggan yang multi value.
Oleh karena itu perlu dilakukan pemisahan menjadi satu entitas baru, yaitu telepon dengan primary key nomor telepon. Seperti ini, pelanggan atributnya dipisah menjadi atribut telepon. Begitu juga dengan ini, karyawan dengan telepon, kemudian pemasok dengan telepon. Yang kedua yaitu tahap validasi relasi dengan normalisasi, yaitu bertujuan untuk memastikan setiap relasi mempunyai jumlah atribut yang minimal sehingga dapat mendukung kebutuhan data di dalam perusahaan dan mengurangi redundansi data di dalamnya. Di sini pada entitas pelanggan ini merupakan yang belum normalisasinya, kemudian dinormalisasi ke tahap pertama menjadi sebuah entitas baru yaitu telepon. Yang kedua, karyawan juga sama, terdapat entitas baru telepon dengan jabatan. Yang ketiga yaitu pemasok, juga sama seperti normalisasi karyawan, produk juga. Yang kelima yaitu pemesanan produk, terdapat normalisasi sampai yang ketiga. Kemudian menghasilkan entitas baru yaitu detail pemesanan produk. Begitu juga dengan entitas yang lainnya. Kemudian menentukan struktur tabel hasil normalisasi. Nah, di sini terdapat jabatan. Jabatan ini merupakan entitas baru dari karyawan. Kemudian sama juga dengan entitas karyawan, kemudian kontak karyawan, pelanggan, kontak pemasok, jenis produksi, produk, dibuat struktur tabel hasil normalisasinya. Ini juga sama, struktur tabel hasil normalisasinya juga dibuat lagi, entitas pemasok produk, kemudian dibuat dengan entitas baru yaitu detail pemesanan produk, sama dengan entitas yang lainnya juga. Kemudian ini hasil dari ARD logikalnya. Di sini sebelumnya konseptual belum terdapat atribut-atributnya. Nah, di sini terdapat sudah terdapat atribut-atributnya dan primary case beserta valid key-nya. Kemudian terdapat juga entitas baru. Selanjutnya. Next, selanjutnya physical database design. Jadi langkah-langkah dalam database physical yang pertama adalah A, mendesain relasi dasar. Di sini ada tabel yang sudah dibuat dari konseptual yang sudah dinormalisasi lalu dimasukkan ke dalam desain basis data yang fisikal. Yang pertama ada tabel jabatan, yang kedua ada karyawan, next. Yang ketiga ada kontak karyawan, keempat ada pelanggan, next. Kelima ada kontak pelanggan, yang keenam ada kontak pemasok, next. Setelah itu, ini adalah lanjutannya dari tabel-tabel di atas, yaitu yang ketujuh pemasok, 8 jenis produk, 9 produk, 10 pemesanan produk, 11 detail pemesanan produk, 12 persediaan produk, 13 detail persediaan produk, 14 penjualan, 15 detail penjualan, 16 transaksi penjualan, 17 detail transaksi penjualan, 18 pengiriman, 19 detail pengiriman, 20 barang keluar, 21 detail barang keluar, 22 retur penjualan, 23 detail retur penjualan, 24 pemesanan pembelian, 25 detail pemesanan pembelian, 26 pembelian, 27 detail pembelian, 28 transaksi pembelian, 29 detail transaksi pembelian, 30 barang masuk, 31 detail barang masuk, 32 retur pembelian, 33 detail retur pembelian. Next. Setelah itu B, menganalisis transaksi. Di sini ada prosedur detail pelanggan, prosedur detail karyawan, prosedur detail pemasok, prosedur detail produk, prosedur pemesanan produk, prosedur persediaan produk, prosedur penjualan, prosedur transaksi penjualan, prosedur pengiriman, prosedur barang keluar, prosedur retur penjualan, prosedur pemesanan pembelian, prosedur pembelian, prosedur transaksi pembelian, prosedur barang masuk, prosedur retur pembelian, next. Dan setelah itu masuk ke matriks silang transaksi dan relasi. Jadi di sini pengertiannya itu insert, yaitu dan U, update,
R, read, dan D, delete. Next. Next. Jadi ini adalah matriks silang ya dari tabel-tabel di atas. Nah, setelah itu C, mengestimasi kebutuhan ruang penyimpanan atau space utility. Di sini dari tabel-tabel di atas tadi kita kita kasih ukurannya, setelah itu ditotalkan. Nah, di sini ada tabel jabatan, kedua tabel karyawan, ketiga tabel kontak karyawan, keempat pelanggan, kelima kontak pelanggan, keenam kontak pemasok, ketujuh pemasok, kedelapan jenis produk, 9 produk, next, dan lain-lain ya. Karena kotaknya itu sangat banyak, jadi saya hanya menyimpulkan situ saja. Terus setelah itu lanjutannya, di sini dibuat tabel ukuran tabel atau entitas yang mengestimasi transaksi per bulan. Di sini misalnya saya contohkan pelanggan ukuran record byte-nya itu 131 dan estimasi transaksi per bulannya itu 5. Jadi dikalikan 135 dikali 5, hasilnya 655. Kemudian setelah dikalikan, setelah itu dapatlah ukuran rekod per bulannya yaitu 30.696. Nah, setelah itu ke tabel entitas estimasi transaksi per tahunnya. Di sini ada karyawan, jabatan, jenis produk, kontak karyawan. Di sini dihitung juga 139 pada karyawan 139 dikali 5 yaitu 695. Setelah itu setelah dapat ukuran rekod per tahunnya lalu dijumlahkan di sini di totalnya. Setelah itu jadi untuk menghitung ukuran rekod per tahun adalah penjumlahan dari entitas mengalami pertambahan jumlah per bulan dengan entitas yang mengalami pertambahan jumlah per tahun. Kemudian dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa total byte per bulan adalah 30.696 dikali 12 bulan ditambah totalnya per tahun tadi 841 sama dengan 369.193 rupiah byte. 1000 byte maksudnya. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.